Halo football fans, selamat datang kembali di Football Flash. Di video kali ini, kita akan mengulik predator tajam yang jadi calon kuat pemain naturalisasi berikutnya. Yaps, betul saja, Ole Romeny kabarnya jadi pemain berikutnya setelah Kevin Dix resmi menjadi WNI. Sudah sampai mana proses naturalisasi Romeny untuk membela timnas Indonesia? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar gak ketinggalan informasi terupdate dan menarik seputar timnas Indonesia di channel ini. Sekarang lanjut kita bahas videonya ya football fans. Setelah Kevin Dix resmi menjadi WNI, kabar pemain berikutnya yang akan didatangkan PSSI ke timnas Indonesia pun berseliweran di sosial media. Beberapa nama dikatakan akan menjalani proses naturalisasi di bulan November ini. Satu nama santer dikabarkan segera bersalaman dengan Erick Thohir sebagai tahapan awal proses naturalisasi. Kabar predator tajam Ole Romeny dinaturalisasi menjadi WNI rupanya bukan isapan jempol belaka. Penyerang FC Utrecht itu disebut bakal jadi pemain selanjutnya yang memperkuat timnas Indonesia. Rumor sang pemain memperkuat merah putih semakin terhendus setelah anggota Komisi 8 DPR RI, Jamaluddin Malik, mengikuti rapat proses naturalisasi Kevin Dix. Dia menyebut bahwa Ole Romeny punya kans besar untuk segera mempunyai paspor Indonesia. Ole Romeny memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya yang ternyata lahir di Medan, Sumatera Utara. Romeny dikenal sebagai finisher mematikan di kotak penalti lawan. Tidak hanya mencetak gol, pemilik nama lengkap Ole Ter HA, Romeny itu juga punya peran dalam membantu skema build-up di timnya. Dengan segala kemampuan yang dimiliki, rasanya ex-pemain NEC Nijmegen itu cukup memenuhi semua syarat striker yang dibutuhkan Sintayong. Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI disebut-sebut telah melakukan pendekatan kepada Romeny sejak tahun 2023 lalu. Tetapi pada saat itu Romeny masih mempertimbangkannya karena impiannya yang berharap bisa memperkuat timnas pusat Belanda. Namun pertimbangan Romeny untuk memperkuat De Oranje sepertinya pupus setelah pemain-pemain seperti Mads Hilgers dan Kevin Dix bergabung dengan timnas Indonesia. Ditambah lagi rayuan pemain timnas Indonesia yang berkarir di Belanda seperti Verdonk Haye juga ikut membujuknya untuk membela Indonesia. Setelah rayuan dan beberapa rekannya bergabung ke timnas Indonesia membuat Ole Romeny disebut siap memperkuat Garuda. Bahkan pemain 24 tahun tersebut dikabarkan bakal datang ke Indonesia pada November 2024 untuk memberikan dokumen perpindahan kewarganegaraan. Jika Ole Romeny bergabung dengan timnas Indonesia, skuad Garuda bakal lebih komplit. Pasalnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, anak asuh Sintayong masih kesulitan dalam urusan mencetak gol. Indonesia juga kini satu-satunya tim yang belum pernah menang di grup C. Kehadiran Romeny di timnas Indonesia pun diharapkan akan mengangkat performa merah putih di laga sisa kualifikasi dan bisa lolos ke babak berikutnya. Andai terrealisasi, kehadiran pemain berdarah Indonesia Belanda itu tentu akan berdampak positif bagi skuad Garuda. Kehadiran Romeny tentu bisa menjadi jawaban dari pekerjaan rumah timnas Indonesia selama ini. Berposisi penyerang, ketajaman Romeny diharapkan bisa membuat lini depan skuad Garuda bertaji. Kombinasinya di lini depan bersama Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk jadi perpaduan yang cukup mengerikan dalam urusan membobol gawang lawan. Ditambah lagi dukungan Tom Haye dari lini tengah tentu akan memanjakan Romeny sebagai ujung tombak. Jejak karir Ole Romeny. Karir sepak bola Romeny dimulai ketika menimba ilmu di salah satu akademi sepak bola di Belanda bernama DVOL Youth pada tahun 2005 hingga 2011. Setelah itu Romeny muda bergabung dengan klub muda NEC Nijmegen dan berhasil menembus tim utama pada musim kompetisi 2018-19. 2 tahun setelahnya atau pada musim 2020-2021, Ole Romeny kemudian dipinjamkan ke Willem II. Setelah itu dia pulang dari masa peminjaman pada Juni 2021.
Romani juga sempat bergabung bersama FC Emmen di awal Januari tahun 2022. Berkat penampilan yang cemerlang, Romani kemudian pindah ke FC Utrecht hingga sekarang. Romani di Timnas Belanda Muda. Sama seperti pemain Timnas Indonesia seperti Wals dan Verdonk, Ole Romani ternyata juga pernah membela Timnas Belanda di berbagai kelompok umur sejak tahun 2014 hingga 2019. Mulai dari U15, U18, U19, hingga U20. Striker muda itu telah membukukan 9 caps dan mengemas 1 gol untuk tim muda Oranje. Statistik Ole Romani di Eredivisie musim 2024-25 bersama FC Utrecht cukup menjanjikan. Penyerang 24 tahun ini menjadi salah satu calon predator Timnas Indonesia. Di awal musim ini, Romani total sudah mencetak 2 gol dalam 10 penampilannya bersama tim berjuluk Domstedelingen. Di awal musim, Ole Romani menjadi pilihan utama FC Utrecht di posisi penyerang tengah. Dia pun berhasil mencetak gol kemenangan di pekan pembuka Eredivisie musim ini saat timnya mengalahkan PEC Zwolle dengan skor 1-0. Romani kembali menunjukkan ketajaman dengan mencetak gol kedua timnya di pekan berikutnya. Sayangnya saat itu Utrecht hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan Heerenveen. Sialnya, setelah mencetak gol kedua itu ketajaman Romani menurun. Alhasil posisi Ole Romani mulai tergeser oleh rekannya Paxton A. Aronson yang mulai tampil bagus. Kendati begitu, Ole Romani tetap mendapat banyak menit bermain sebagai super sub meski belum mampu menambah kembali pundi-pundi golnya. Meski begitu, kemampuan Romani tentu akan sangat dibutuhkan di Timnas Indonesia. Walau sedang meredup, tapi menaturalisasi Romani bukanlah sesuatu yang sia-sia. Ia tetap punya ketajaman dan insting mencetak gol yang cukup tajam. Nilai pasar Ole Romani juga menarik untuk diulas. Menilik Transfermarkt, Romani dibanderol dengan nilai pasar 26,07 miliar per Oktober 2024. Nilai tersebut jadi market value tertinggi yang dimiliki stiker kelahiran 20 Juni 2000 itu. Harga pasaran Romani naik hampir 2 kali lipat dari 2 bulan sebelumnya yang hanya berada di angka 13,91 miliar rupiah. Romani bisa dikatakan masuk dalam kategori pemain versatile alias bisa bermain di banyak posisi. Selain penyerang, Ole Romani juga bisa memainkan peran sebagai winger kiri dan kanan. Dalam 11 penampilannya bersama FC Utrecht musim ini, di semua kompetisi Ole Romani berhasil mencetak 2 gol dan 2 assist. Dia pun menjadi pemain penting tim besutan Ron Jans meski di beberapa laga terakhir lebih banyak tampil sebagai pemain pengganti. Ole Romani yang didatangkan FC Utrecht pada musim panas 2023 lalu tampil sebanyak 16 laga di musim debutnya dan mencatatkan 1 gol. Sementara di musim keduanya, dia sempat tampil apik di awal musim dengan mencetak 2 gol di 2 laga awal. Performa Ole Romani pun bisa dikatakan lebih baik dibanding musim debutnya di FC Utrecht. Bahkan dia sudah melampaui jumlah golnya di musim lalu yang hanya mencetak 1 gol. Sebelum bergabung dengan Utrecht, penyerang 24 tahun itu sebelumnya memperkuat FC Emmen di musim 2022-23. Penampilan Romani pun cukup bagus di lini depan Emmen, meski timnya harus terdegradasi di akhir musim. Di musim 2022-23, Ole Romani bermain sebanyak 37 kali bersama FC Emmen. Itu adalah jumlah pertandingan yang luar biasa bagi dirinya, dengan kata lain Romani ini hanya 1 kali absen dalam 1 musim. Di musim itu, Romani tampil cukup tajam dengan mencetak 12 gol. Jumlah itu jadi gol terbanyak Romani dalam semusim sepanjang karirnya di Liga Belanda. Oke football fans, itu tadi adalah statistik dan perjalanan karir Ole Romani. Kalau menurut kamu bagaimana kiprah penyerang FC Utrecht ini? Apakah cocok di Timnas Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komen ya, dan share video ini agar bisa terus berkembang.